akan menceritakan sebuah pengalaman penggunaan A52s 5G Samsung yang lumayan sedikit banyak ada ceritanya yang suka duka sampai saat ini masih saya rasakan. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like, share, dan komen. Dan link pembelian ada di deskripsi. Dari segi desain, aku cukup suka dengan pemakaiannya beberapa lama ini. Oke, nggak ada kendala selain mungkin backdoor yang kebuka di area dekat tombol dan jamur yang ada di backdoor. Di bagian atas ada SIM card slot, di bagian kanan ada volume dan power, di bagian bawah ada speaker, jack audio dan USB, ada juga lubang mikrofon. Di sini saya cukup suka dengan adanya, tentunya kalian juga suka ya dengan adanya jack audio yang masih mangkring di bawah ini. Di sebagian samping kosong saja, keseluruhan bodi saya suka hanya di jamur dan renggangnya backdoor. Mungkin ini yang menjadi masalah bagi beberapa pengguna A52 atau A52s. Selain itu, pada bagian depan terdapat grounding Gorilla Glass 5 yang cukup umum dipakai di kelas HP ini. Pada bagian kamera depan juga mini punch hole-nya berbentuk sangat kecil, gak seperti kompetitor yang masih lumayan besar punch hole-nya. Pada bagian belakang ada kamera laptopnya kuat dan tulisan Samsung. Di bagian bawah beresolusi 64 megapiksel yang masih oke. Ini dia yang menjadi keluh kesah dan sukacita penggunaan Samsung A52s di bagian bodi dan desain. Next kita bahas tentang layarnya yang sudah Super AMOLED, dan di sini saya cukup suka mengingat di kelasnya masih banyak menggunakan IPS LCD. Tentu ini menjadi sebuah keunggulan dari Samsung A52s untuk spesifikasi layarnya. Di sini Super AMOLED 120Hz 800 nits 6,5 inci 8,49 screen body ratio dengan resolusi Full HD 180 kali 2400 pixel dengan 405 pixel per inci, densitas dengan perlindungan Gorilla Glass. Dan untuk platformnya sendiri Android 11 bisa di-upgrade hingga Android 12, 13, dan 14 selama 3 tahun dengan user interface One UI mengusung Qualcomm Snapdragon 778G 5G dengan fabrikasi 6 nanometer dan berstruktur 4x 2,4 GHz dan 4x 1,9 GHz dengan spesifikasi GPU Adreno 462L. Di sini saya cukup puas dengan performa Snapdragon 778G yang belum ada lawan sampai saat ini, mengingat ini HP Samsung yang paling mendingkan oleh netizen. Di pemakaian gaming saya nggak ada kendala, bahkan terbilang puas karena di sini bukan masalah performa device, namun yang menjadi kendala adalah kemampuan atau skill saya sendiri yang memang terbilang tidak jago dalam bermain game. Selain itu saya cukup puas dengan performa editing video dengan minimnya error ataupun bug yang hadir di device ini. Tidak tanggung-tanggung saya menggunakan 3 aplikasi editing sekaligus di A52s saya. Sebagian pengguna biasa atau mungkin bukan power user, saya yakin yang punya HP ini dari berbagai kalangan cukup puas. Selain kendala soal backdoor itu tadi ya teman-teman. Untuk tes benchmarknya mencapai angka 500 ribuan dengan varian yang saya gunakan dengan RAM 8GB dan internet 256GB. Di Indonesia sendiri sekarang tersedia varian RAM 8GB dengan internal memori 128GB dengan harga 5 jutaan saja, yang tentunya membuat HP Samsung yang satu ini ramah di kantong. Jika kalian mungkin adalah seorang pengguna Samsung dari sejak dulu, kalian tidak akan merasakan perbedaan yang signifikan. Namun jika kalian adalah pengguna OS lain dahulunya, kalian akan merasakan perbedaan. Pada sektor kamera mengusung kuat 64 megapiksel f1.8, 12 megapiksel f2.2 dan 2 kamera 5 megapiksel yang berfungsi sebagai makro dan sensor kedalaman, ada flash panorama dan HDR, dan untuk video mencapai resolusi 4K di 30 fps. Percaya atau tidak, saya selalu dengan kemampuan kamera A52s ini, terutama di perekaman video dan kamera utamanya. Hasilnya cukup memuaskan, sangat minim kendala dan tidak ada yang saya komplain dari kamera HP ini.
Bahkan selain untuk editing, saya juga pakai HP ini untuk merekam konten atau calon konten pada video-video di channel ini. Ini mungkin dikarenakan saya belum pernah merasakan HP flagship, to be honest. Dan untuk kamera utamanya mendukung optical image stabilization. Untuk kamera selfie beresolusi 32 megapiksel f2.2 mendukung 4K 30 fps dan 1080p 60 fps yang masih jarang di kelasnya, dan auto oke kualitas gambarnya dan perekaman video tentunya. Berikut perekaman video Samsung Galaxy A52s di resolusi 1080p Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Dua kali zoom. Berikut stabilisasi kamera A52s 5G. Di resolusi 1080p 30 fps. Berikut adalah Super Steady A52s. Lari. Berikut tempat rekaman kamera depan A52s 5G di resolusi 1080p 30 fps. Backlight. Pada sektor baterai ada 4500 mAh dengan fast charging 25 watt yang pengecasannya lumayan cepat di angka 1 jam lebih 15 menit untuk 20-100%. Saran dari saya, kalau kalian tidak butuh banget refresh rate tinggi, saya sarankan pakai saja yang settingan 60 Hz. Mungkin perbedaannya tidak akan terlalu signifikan saat dipakai harian, namun saat gaming kalian pasti lebih suka frame rate yang rata di 60 daripada frame rate tinggi naik turun, dan itu adalah pengalaman dari saya, meskipun pada kasus kalian bisa saja berbeda. Nice. Untuk warna tersedia dalam putih, ungu, dan biru muda. Keuntungan lainnya setelah kamu beli A52s adalah dari perlindungan dari cipratan airnya dan debu yang mendukung IP58 yang pada masanya masih sangat jarang pesaingnya yang menggunakan atau ada fitur IP58. Ada juga keuntungan lain jika kalian beli A52s, yaitu update sistem operasi yang cukup lama, mengingat ini adalah HP 5G yang masa pakainya cukup lama. Mungkin sekian cerita atau mungkin pengalaman penggunaan Redmi Note 10 5G di tahun 2022 ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa like, komen, dan share ke teman-teman. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Thank you for watching. Hope you enjoy your day. Bye bye.